pertanyaannya, apa yang layak dijadikan tujuan adalah sesuatu yang tidak bisa ditanya lagi setelahnya apa. Kalau kita tahu nilai surga itu seperti apa, harusnya kita siap menghadapi apapun untuk mendapatkan surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bunda, selamat datang kembali di podcast Ruang Amanda, menebar inspirasi, menebar kebaikan. Nah, tidak terasa kita sudah masuk ke pekan keempat bulan suci Ramadan. Nah, bagaimana kabar ibadah teman-teman semuanya, Sobat Bunda semuanya? Tetap masih semangat atau ada yang bolong-bolong nih? Monggo silakan tulis komentar di di podcast Ruang Amanda ini. Nah, berbicara tentang ibadah bulan Ramadan, mungkin sebagian dari kita ada yang masih merasa ibadahnya kurang maksimal nih. Nah, insya Allah hari ini saya sudah hadir di Ruang Amanda ini, sudah hadir Ustadz Didi yang akan bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Gimana aktivitas Ramadan ini? Gimana Mas Aris? Alhamdulillah. Ramadan ini gimana, Ustadz? Aktivitasnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Semoga selalu sehat. Amin, amin. Nah, Ustadz, jadi memang di edisi podcast hari ini, kalau misalnya sebelumnya mungkin kita sudah bahas berapa hal ya terkait amal bunda, terkait relawan, dan juga kita sudah sempat bahas terkait Lailatul Qadar. Nah, ketika berbicara tentang itu masih ada yang kurang nih, Ustadz. Dalam artian ketika Ramadan ini mungkin nggak hanya di satu lokasi ya, tapi banyak lokasi yang emang ada jamaahnya ketika tarawih ya, ketika di awal-awal Ramadan mungkin banyak nih jamaahnya nih. Nah, tapi ketika makin kesini semakin maju jamaahnya. Nah, maksud saya nih, Ustadz, jadi memang ketika Ramadan ini masih merasa kurang maksimal. Walaupun mungkin kita tahu juga ketika Ramadan ini setan-setan dibelenggu kan, Ustadz kan. Tapi kenapa ya masih ada belum istiqomah itu, Ustadz. Kurang istiqomah itu ketika menjalani ibadah. Nah, itu kenapa, Ustadz, biasanya, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin. Saya kira betul yang namanya fenomena seperti ini semua pasti mengalami. Jangankan yang kita, termasuk para asatidz juga pasti mengalami hal yang sama. Hanya saja kita itu harus berpatok pada tujuan awal kita ibadah, tujuan awal kita itu beramal, berislam itu apa. Makanya unsur yang paling penting untuk kita sukses dunia akhirat adalah istiqomah. Dan itu kita minta setiap hari minimal 17 kali. Andai kita merasakan itu loh ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, kita selalu mintakan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Istiqomah kan mustaqim. Artinya kita istiqomah itu bersikap lurus, bersikap berpegang teguh pada ajaran agama Islam, dan itu tidak hanya satu sisi. Dari sisi akidah kita istiqomah sampai kita mati dalam keadaan Islam. Ya, kemudian makanya ada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaitu kita istiqomah secara akidah, secara Islam sampai mati kita. Kemudian kita juga istiqomah dalam ibadah kita. Ya, misalkan, nah ini istiqomah dalam ibadah ini harus hati-hati ya. Terkadang kita berpikir istiqomah itu hanya ibadah, padahal semua nanti istiqomah. Di Ramadan kita bisa ngaji banyak, nanti luar Ramadan kita susah ngajinya. Apalagi itu pasti terjadi. Makanya saya kurang begitu percaya kalau dia mengatakan Syawal itu peningkatan. Maksudnya kalau peningkatan dari tahun lalu oke, tapi kalau peningkatan dari Ramadan kemarin jelas tidak mungkin ya. Syawal itu tetap momen dimana kita berat sekali untuk bisa beribadah seperti Ramadan. Kalau Syawal itu peningkatan, maksud saya adalah peningkatan dari tahun sebelumnya. Tahun ini harus lebih baik daripada tahun sebelumnya. Istiqomah dalam ibadah, kemudian yang ketiga itu juga istiqomah akhlaknya. Jangan sampai kita misalkan sebelum menikah orangnya sabar, setelah menikah suka marah-marah. Jadi dalam akhlak pun kita harus istiqomah, bahkan harus meningkat, lebih baik dan lebih baik.
istiqomah dalam muamalahnya, kita berpegang teguh harus yang halal. Itu istiqomah. Jadi istiqomah itu tidak hanya sisi ibadah. Tadi terkadang yang saya baca itu istiqomah dalam sisi ibadah saja, tapi semua. Karena Islam itu mencakup semua kehidupan. Nah, kita harus istiqomah itu sampai akhir hayat kita. Makanya yang harus kita pegang pertama adalah tujuan kita apa. Sebagaimana kalau kita itu masuk ke dalam taksi, kita mesti harus tahu, bilang ke supir taksinya tujuanku kemana gitu kan. Kalau kita tidak punya tujuan, mengalir saja hidup ini, orang sholat aku ikut sholat, orang puasa aku ikut puasa, nggak ada tujuannya, tentu kita suatu saat akan melemah. Terus yang kedua, kalau tujuan kita itu, mohon maaf, hanya bayaran, pahala, itu juga membuat kita lemah suatu saat. Jadi ada sesuatu yang membuat kita akan kuat bertahan di kesulitan apapun yang kita alami dalam problema hidup kita, godaan apapun, cobaan apapun, kita tetap istiqomah ibadah. Di antaranya adalah cinta. Karena cinta itu membuat seseorang itu istiqomah. Seseorang yang mencintai pekerjaannya, ketika perusahaannya sedang tidak baik, dia tetap istiqomah kerja karena dia cinta dengan pekerjaannya. Seorang ibu yang mencintai anaknya, dia istiqomah dengan anaknya, merawat anaknya, mencintai anaknya, walaupun dia tidak tahu apakah kelak anaknya bisa membalas atau tidak. Itu bahasa cinta, itu bahasa yang membuat kita istiqomah. Maka seseorang yang mencintai Allah, mencintai perintah-perintah Allah, dan ridho serta suka dilarang apapun oleh Allah, maka dia akan istiqomah dengan apapun. Dan maksudnya godaan apapun dia akan kuat. Gitu. Kurang lebih seperti itu kalau supaya ingin istiqomah. Pertama di motivasinya. Motivasi, kemudian cintanya, Ustadz ya. Cintanya. Berarti kalau misal kayak tadi contohnya saya nih, ketika di awal Ramadan semangat banget. Nah, tapi ketika makin kesini mungkin mengalami tadi bolong-bolong tadi dalam sisi beribadah. Nah itu apakah mungkin tadi karena tujuannya belum benar-benar mantap atau belum kuat dan juga cintanya mungkin Ustaz ya? Iya. Coba apa yang menggerakkan hidup kita sehari-hari ini? Orang yang digerakkan hidupnya oleh uang, maka dia akan semangat dengan mencari uang biarpun dia tidak tidur. Orang yang gerakan adalah ambisinya, cita-citanya ingin menjadi misalkan pemain sepak bola terhebat, dia akan latihan sampai sekeras-kerasnya. Orang yang ingin punya perusahaan besar, kemudian dia ingin menjadi orang terkaya se-Indonesia misalkan, dia akan kerja keras untuk itu. Nah, pertanyaannya, apa yang layak dijadikan tujuan adalah sesuatu yang tidak bisa ditanya lagi setelahnya apa. Misalkan tadi, pemain sepak bola terkenal, setelahnya apa? Pensiun, menua, meninggal. Kalau menjadi orang terkaya, setelahnya apa? Sama. Menjadi presiden, setelahnya juga apa? Sama. Tapi kalau tujuan kita adalah bertemu pencipta kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di surga. Setelahnya apa? Setelah surga apa? Sudah, selamanya. Nah, tanamkan pikiran itu bahwasanya aku ingin bertemu penciptaku di surganya. Libtigha'i wajhillah. Dan Allah menjanjikan surga bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang mau ke sana. Makanya kalau kita sudah patok tujuan kita adalah Allah dan surganya, di situ kita tidak akan bisa berhenti beramal, bergerak, bersedekah, berakhlak sampai tubuh kita masuk surga. Kalau tujuan kita itu jelas. Tapi kalau tujuan kita hanya pahala, ada saat di mana kita tuh lemah. Contoh, seorang pembantu rumah tangga yang merawat anak kita. Suatu saat kita misalkan bangkrut, kita kata sama pembantu kita, tolong ya merawat anak saya 1 tahun ke depan, tapi saya nggak bisa bayar. Mau nggak dia? Ya belum tentu mau. Tapi kalau ibu pasti mau, karena dia ada cinta di situ. Jadi dan cinta itu membuat hidup menjadi indah. Termasuk ibadah menjadi indah, jihad menjadi indah, sedekah menjadi indah, bahkan mohon maaf, kematian menjadi indah karena cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu istiqomah, itu kurang lebih. Masya Allah. Motivasinya ya berarti. Nanti kalau triknya ada lagi. Oke, nah Saudara Bunda, tadi sudah disampaikan sama Ustadz Didi ya, bagaimana agar kenapa sih kita nggak bisa istiqomah? Mungkin tadi karena pertama tujuannya, terus kemudian mungkin kita belum ada cinta ke sana. Nah, nanti insya Allah setelah ini kita akan tanya lagi nih Ustadz. Agar kita bisa benar-benar istiqomah tadi dengan memantapkan tujuannya, terus kemudian dengan menguatkan. Nah itu bagaimana Ustadz agar kita bisa menguatkan istiqomah tadi? Kalau tadi kan motivasi, cinta, kemudian
kita juga perlu tahu nilai yang kita kejar. Oke. Kalau kita tidak paham nilai yang kita kejar, kita tidak punya semangat untuk mengejarnya. Contoh, Masnya udah nikah belum? Sudah. Sudah. Misalkan belum menikah ya, misalkan belum menikah. Ada seorang laki-laki belum menikah. Yang satu ada 2 tawaran untuk dijadikan calon istri. Yang satu seorang hafidz Quran, seorang yang luar biasa. Yang satu hanya teman SD yang biasa-biasa saja lah. Itu upayanya, kerja kerasnya berat yang mana? Atau yang satu mungkin anak pejabat terkenal, yang satu tetangga sendiri. Upayanya berat yang mana? Begitu. Kalau kita tahu nilai yang kita kejar, kita pasti akan semangat, bahkan siap tidak tidur untuk tahajud, siap lapar dengan puasa, siap habis-habisan dengan harta untuk berderma, berinfak, bersedekah. Karena apa? Karena nilai yang kita kejar itu yaitu hebat. Kalau Allah jelas kita tidak pertanyakan lagi maha hebatnya, maha kuasanya. Tapi surga coba. Surga itu kan materi juga. Surga itu sebuah bangunan, surga itu juga pakaian, surga itu makanan, surga itu minuman. Itu materi juga. Cuma materinya beda. Kalau materi di dunia, ya kita sehat sementara. Orang kaya apapun sehat sementara. Biarpun berobat ke Singapura sehat sementara. Tapi kalau surga, kholidina fiha, sehat yang selamanya. Muda di dunia, tampan di dunia, cantik di dunia itu sementara. Orang semiliarder apapun tidak bisa mencegah ketuaannya, kebinasaannya, kekeributannya. Tapi kalau muda di dunia, tampan di dunia, cantik di dunia selamanya. Untuk membayar selamanya itu berapa orang mau bayar itu? Ya kan? Apa nggak siap untuk bangun malam tahajud, baca Quran yang banyak, sedekah yang banyak untuk mendapat nilai kholidina fiha. Itu baru sisi sesikalnya, belum sisi bidadarinya, belum sisi megahnya di sana, belum sisi berat Allahnya. Pokoknya kalau kita tahu nilai surga itu seperti apa, harusnya kita siap menghadapi apapun untuk mendapatkan surga itu, gitu ya. Berikutnya tentu kita tidak bisa sendiri. Dalam dunia bisnis itu butuh mentor. Ya, misalkan kita tidak pernah jualan bakso, tiba-tiba terjun ke bisnis bakso. Kita tidak ada mentor yang ngajari kita bakso dan bagaimana semuanya manajemennya, kita mesti kacau. Apalagi bisnis jurnalistik, bisnis koran, bisnis televisi, bisnis yang lebih besar itu bisnis macam-macam ya. Kalau nggak ada mentor bisnis yang mengawal, tentu kita akan, ya mungkin suatu saat berhasil, tapi harus jatuh bangunnya luar biasa. Tapi kalau ada mentor yang pernah masuk ke daerah itu, ke bisnis itu, maka dia akan menjadi pembimbing kita untuk supaya jangan lewati ini aku pernah gagal di sini. Sama, ini dalam dunia bisnis. Apalagi dalam pencapaian surga, dalam pencapaian akhirat, tentu kita butuh mentor. Mentor itu ya namanya guru lah ya, guru yang bukan medsos. Ini mohon maaf. Kalau medsos kan misalkan di televisi, di YouTube ya, kita tidak tahu dosis kita dan dia tidak tahu dosis kita. Kita butuh apa, dia tidak tahu, karena kita hanya apa yang kita setel. Dan kalau kita sedang jatuh, suatu saat dalam perjalanan kerohanian, perjalanan ibadah itu ada suatu saat di mana kita jatuh, bete, futur atau apa namanya, pokoknya gelap. Di situ kita mau tanya siapa? Ustadz yang di YouTube nggak bisa ditanya, nggak bisa dihubungi. Makanya guru yang bisa mengawal adalah guru yang bisa kita temui kapanpun sedang kita butuh. Dalam arti kita sedang bete, kita sedang ada problema dengan istri, problema dengan ekonomi, hancur, gelap mata, gelap pikiran. Kita bisa datang ke Ustadz, kita bisa datang ke guru kita yang bisa menemani kita untuk selalu mengajak pada Allah. Yang pertama guru, yang kedua lingkungan. Maksudnya tim. Apa tim apa? Circle itu kita harus punya minimal berapa ya? 10, 20 golden circle yang semuanya orang-orang soleh. Kenapa? Karena kita itu ya anggaplah kita itu domba atau kambing ya. Yang kalau sendirian di hutan belantara kita akan habis dimakan oleh serigala, dimakan oleh singa. Tapi kalau kita rame-rame, singa, serigala berpikir ulang untuk memakan kita. Sama dalam kita hidup kan godaannya banyak sekali. Setan dalam bentuk jin memang diikat. Setan dalam bentuk manusia tidak diikat ya. Setan-setan tetap berkeliaran dalam bentuk manusia. Dalam tubuh kita nafsu itu tidak pernah libur. Kalau setan diikat 11 bulan dilepas, Ramadan diikat. Nah, kalau nafsu itu berkembang di dalam masih ada. Dia hanya diperkecil dengan puasa. Nah, maka kita butuh lingkungan.
Selain butuh mentor, kita butuh teman-teman. Teman-teman yang sama-sama soleh. Dimana kalau teman soleh itu, kalau kita mau maksiat akan dicegah. Bahkan lihat wajah teman kita saja, kita jadi malu mau maksiat. Terus kedua, kalau teman kita soleh itu, kalau kita ibadahnya sedikit, kalau kita punya ibadah, kita menganggap kecil. Karena ibadah teman kita lebih besar. Kalau kita punya dosa, sekecil apapun kita menganggap besar. Karena dosa teman kita lebih sedikit. Berbeda kalau teman kita itu buruk. Kita punya ibadah, kita sudah membangga-banggakan. Aku sholatnya sudah 3 waktu, temanku cuma 1 waktu. Ibadah kita yang sedikit itu akan kita banggakan karena teman kita lebih jelek. Dan kalau kita punya dosa, kita remehkan. Dosaku kecil kok, aku cuma minum 1 gelas, temanku sudah minum ratusan gelas. Dosaku 1 gelas tidak seberapa dibanding mereka. Kalau kita punya teman jelek, kita akan meremehkan dosa kita karena teman-teman kita dosanya lebih jelek lagi. Makanya paksa diri kita untuk punya lingkungan yang baik, punya teman-teman yang baik. Tadi ada guru, ada teman, ada lingkungan yang akan selalu mengingatkan kita. Dan tentunya juga kita harus banyak baca. Nah ini yang kurang ya, banyak baca buku. Karena memang di zaman handphone seperti sekarang, buku itu mulai ditinggal. Baca buku lagi. Banyak sekali buku-buku yang bisa membuat kita itu, kan ada saat dimana kita tidak bersama guru, tidak bersama teman-teman, saat menyendiri bisa bersama buku. Gitu, kurang lebih seperti itu. Masya Allah. Nah, Masya Allah, luar biasa Ustaz tadi penjelasannya tentang bagaimana agar kita bisa istiqomah ya, mulai dari tadi menguatkan motivasinya, sampai tadi kita harus memiliki mentor, terus kemudian lingkungan, dan juga memperbanyak baca buku. Nah, Ustadz, saya pengen tanya lagi nih Ustadz, karena kan tadi ya, kita kan sebagai manusia pasti hati itu kan bolak-balik, terus kemudian iman naik turun. Nah, ada nggak sih kerugian kalau misalnya kita nggak bisa istiqomah itu Ustadz? Ya. Jadi berawal semuanya dari ilmu kan, ilmu. Menuntut ilmu itu karena ada hadisnya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah sunnah bagi orang muslim. Sunnah apa wajib? Wajib ya? Nah, wajib makanya. Cuma kebanyakan jujur saja kaum muslimin menganggapnya seperti sunnah. Kalau wajib kan harusnya dilakukan. Tapi kenapa seolah-olah nggak ngaji nggak apa-apa gitu. Jadi menuntut ilmu wajib. Orang yang tidak menuntut ilmu itu celaka sampai dia menuntut ilmu. Dan orang yang sudah menuntut ilmu, dia masih rawan celaka sampai dia mengamalkan ilmunya. Karena ilmu itu tidak akan manfaat apa-apa kalau dia tidak amalkan. Seorang petinju tidak akan bisa dikatakan petinju kalau baru membaca ratusan buku tinju. Ya. Sampai dia mengamalkan baru dia masuk ke fase yang lebih bagus lagi. Dan orang yang beramal masih celaka sampai dia ikhlas dengan amalnya itu. Nah, berikutnya terakhir, orang yang sudah seperti itu juga masih rawan celaka sampai dia istiqomah sampai matinya. Karena jangan sampai naudzubillah min dzalik, kita itu 60 tahun jadi orang lurus, jadi orang ahli ibadah, jadi orang soleh. Lalu di bulan terakhir sebelum mati kita naudzubillah terpleset ya. Kemudian meninggal dunia dalam keadaan yang su'ul khotimah. Jadi sebenarnya ujung intinya hidup kita adalah endingnya. Endingnya itulah yang harus kita jaga. Makanya dari awal orang mukmin itu selalu punya rasa takut dan harap. Berharap pada Allah agar selalu merahmati kita, dan takut pada Allah kalau kita tidak mendapatkan rahmat Allah. Jadi ada doa juga kan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang bolak-balikan hati, tetapkan hati kami pada taat padamu, tetapkan hati kami pada agamamu. Karena hanya Allah yang menguasai kita, ya. Hati kita itu dalam sehari betul-betul bisa berbolak-balik puluhan kali sampai 70 kali. Makanya kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita ditetapkan pada agamanya. Rugi sekali kalau kita itu tidak bisa istiqomah sampai akhir hayat. Kerugiannya tidak main-main, neraka. Neraka itu ya bagaimana? Kita hidup cuma sekali, gagal masuk surga, nggak ada remedi. Kalau kita hidup satu kali gagal masuk surga, nggak ada pengulangan, nggak ada perbaikan, sudah. Makanya kita harus betul-betul
jadikan perkara akhirat itu perkara yang luar biasa. Makanya diantaranya itu tadi doa itu kita kuatkan doanya, ilmu kita juga harus kuatkan ilmunya, bahasa kerennya literasi ya, kita harus rajin baca, rajin ngaji, berguru juga, karena ilmu itu yang akan menopang kekuatan amal kita. Amal juga akan terjaga dengan keikhlasannya, semua haknya terjaga kalau kita tahu ilmunya. Ya sekarang yang sederhana saja, yang masalah perbengkelan itu pun perlu ilmunya. Masa akhirat tidak ada ilmunya? Paksakan diri untuk cari ilmu. Tapi kan ada Ustadz yang memang pikirnya, masih muda nih, ntar ibadahnya ketika tua aja lah. Itu gimana Ustadz? Dulu ada pernah cerita itu seorang anak muda yang bekerja di kota Mekah. Yang namanya Masjidil Haram itu di depan matanya. Tapi ketika diajak untuk sholat ke Masjidil Haram, dia kata, aku jauh-jauh ke sini tuh cari uang, bukan untuk sholat. Gitu. Terus kapan kamu sholat? Nanti kalau aku sudah 40 tahun, kata dia. Nah, 40 tahun. Siapa yang bisa menjamin umurnya sampai 40 tahun? Jumat lalu saya, mohon maaf, baru mandikan teman sendiri yang meninggal, dan itu usianya 37 tahun. Belum sampai 40 tahun. Ya. Terus kedua, siapa yang bisa menjamin di usia 40 tahun itu sehat? Sehat akalnya, tidak stroke, tidak sakit-sakitan berat gitu. Siapa yang menjamin? Karena kalau sudah sakit, tidak bisa puasa Ramadan, tidak bisa ke masjid, tidak bisa ibadah optimal kalau sudah sakit berat gitu. Nah, siapa yang bisa menjamin di 40 tahun itu dapat hidayah? Tahu-tahu ternyata misalkan sudah 40 tahun kondisinya sama, tidak dapat hidayah sebagaimana 25 tahun. Jadi karena seperti itulah kita tidak boleh menunda. Dalam surat Ali Imran ayat 133 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah, cepat-cepatlah mendapatkan menuju pada ampunan Tuhanmu dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dijanjikan, yang disediakan untuk orang bertakwa. Di situ kita diberitakan wasari'u, cepat-cepat. Tapi nanti setan akan terus membisiki. Ya itu kan setan hanya penawaran, hanya iklan. Boleh kita dengarkan, boleh tidak. Sama seperti para asatid, para ulama, para kiai hanya menasehatkan. Kita punya kemerdekaan untuk memilih apakah pilihan nasihat-nasihat para asatid ataukah bisikan setan. Itu kita punya kemerdekaan, dan besok kita tidak bisa menyalahkan setan atas ketergelinciran kita. Di bulan Ramadan ini ya. Iya. Nanti di akhirat. Iya, di akhirat. Aku mencuri gara-gara dibisiki setan. Bisa. Kamu punya kemandirian untuk memilih hidupmu. Gitu. Insyaallah. Oke, Sobat Bunda, tadi sudah disampaikan juga sama Ustadz bagaimana kita bisa menguatkan keimanan kita agar bisa istiqomah, dan juga ya tadi sangat-sangat rugi kalau misalnya ternyata kita menunggu ya Ustadz ya. Kita belum tahu, bahkan kita belum tahu apakah kita bisa bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Nah, Sahabat Bunda, jadi memang ini kita masih ada waktu, kurang lebih 1 pekan lagi kita masuk 10 hari terakhir Ramadan. Ini momen kita untuk tadi menguatkan diri, karena kan Ramadan ini agar kita bisa menjadi takwa ya Ustaz ya. Nah, harapan kita memang bareng-bareng nih kita bisa melewati Ramadan ini dengan baik. Ketika Syawal ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya, dan harapan kita bisa istiqomah, kita bisa ketemu lagi Ramadan berikutnya dan bisa tadi sampai ke tujuan utama kita, bertemu dengan Allah, insyaallah. Terima kasih banyak Ustadz sudah hadir di Ruang Amanda, memberikan kita ilmu, insight, inspirasi, dan semoga tadi kita bisa menjadi orang-orang yang istiqomah. Tidak hanya dalam beribadah, tapi dalam sebuah aspek kehidupan. Sekali lagi terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Sobat Bunda, tidak terasa kita sudah melewati sekian menit bersama Ustadz Didi. Kita sudah mendapatkan banyak sekali ilmu bagaimana kita bisa menguatkan keistiqomahan kita. Nah, tak terasa kita sudah di penghujung edisi podcast Ruang Amanda spesial Ramadan ini. Insya Allah kami akan hadir kembali di podcast Ruang Amanda di edisi-edisi berikutnya setelah Ramadan, dan juga tetap
di hari yang sama, di jam yang sama. Tapi kapan waktunya, Sobat Bunda bisa follow media sosial kita di Instagram maupun TikTok kita di amalbunda.id. Nah, sekian dari saya. Mumpung sebelum masuk ke Idul Fitri, kami dari Sobat Bunda, dari Amal Bunda mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga podcast Ruang Amanda ini bisa menginspirasi Sobat Bunda semuanya, mendapatkan semangat, motivasi, dan insight selama bulan Ramadan ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di podcast Ruang Amanda, menebar inspirasi, menebar kebaikan.